Sebelumnya, Xiaoyan melepaskan 3 perubahan api langit misterius tahap ketiga untuk memblokir serangan Zaying. Xiaoyan terpukul mundur hingga muntah darah karena memblokir serangannya, lalu menyuruh Yao Chen memasuki cincin penyimpanannya. Xiaoyan bersiap untuk pertarungan hidup dan mati. Melihat adegan ini, Zaying berkata, "Apakah kamu akhirnya akan berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan hidupmu? Aku ingin melihat apakah ada orang di Crenshaw saat ini yang masih memiliki aura yang mendominasi sejak Xiao Xuan masih hidup." Ekspresi Xiaoyan dingin, Douqi yang kuat melonjak dari tubuhnya dan melepaskan seluruh kekuatannya. "Serahkan kunci dari Crenshaw dan aku bisa membiarkanmu hidup." Zaying tersenyum santai di hadapan lonjakan Douqi-nya. Namun Xiaoyan mengabaikan perkataannya. Zaying mengulurkan tangannya. 3 rantai hitam muncul dan melesat dengan cepat. Xiaoyan dengan kecepatan kilat langsung menghindari serangan tiba-tiba ini. Rantai yang tidak mengenai sasarannya tertancap keras ke tanah hingga hancur. Zaying memuji reaksi cepat Xiaoyan dan menyerangnya lagi dengan rantai hitam yang menyapu semua titik vital di sekitar tubuh Xiaoyan. Dia menghindari setiap serangan menggunakan gerakan 3000 petir dan memblokirnya dengan penguasa Suan. Namun saat rantai hitam menerkam ke arahnya, Xiaoyan menahan serangan itu dengan penguasa Suan. Rantai dengan kuat menekan penguasa Suan. Gelombang kekuatan menakutkan langsung menyebabkan Xiaoyan terlempar ke tanah dan membentuk bekas luka yang dalam. Dia menyadari betapa menakutkannya seorang Daozun bintang 5 puncak dan akan sangat sulit untuk melarikan diri. Zaying perlahan melangkah sembari berkata, "Bisa menerima seranganku dengan kekuatan bintang 9 Dozong. Harus dikatakan kamu unik. Namun aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Setelah menghabisimu, aku masih harus menghabisi orang-orang merepotkan di luar." Zaying tiba-tiba menghilang dan sudah berada di samping Xiaoyan. Tangannya cepat melesat untuk mencengkram leher Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat bergerak mundur, mengayunkan penguasa suannya dan melepaskan teknik tsunami pemecah api. Sayangnya itu mudah dipatahkan. Kecepatan tangan Zaying semakin cepat dan membanting ke arah dadanya. Xiaoyan buru-buru menempatkan penguasa Suan di depannya sebagai tameng. Akhirnya bertabrakan dan terjadi ledakan. Xiaoyan yang menerima serangan langsung ini, dia merasakan tekanan luar biasa. Tubuhnya terlempar keras dan terluka. Xiaoyan berdiri dan terkejut melihat jejak telapak tangan di penguasa suannya. Zaying muncul di depannya dan tersenyum melihat penguasa suannya. Jatuh dalam situasi terpojokkan, Xiaoyan harus keluar meninggalkan aula jiwa kunci ini, lalu meminta bantuan dokter peri kecil dan yang lainnya. Jika dia terus terjerat, cepat atau lambat dia akan kelelahan sampai mati. Zaying menatap Xiaoyan sembari berkata, "Jangan main-main, itu tidak berguna di depan kekuatan absolut." Dia menyadari apa yang dipikirkannya, dan seperti anak panah menyerang Xiaoyan untuk secepatnya mengakhiri pertarungan ini. Xiaoyan bergerak mundur seperti kilat. Dia mengeluarkan api surgawi dan menciptakan teratai api kemarahan Buddha. Xiaoyan dengan kejam melemparkan teratai api ungu coklat ke arah Zaying. Teratai api tiba-tiba meledak seperti guntur ketika jaraknya hanya 5 kaki dari Zaying. Akibatnya, ledakan bergema dan gelombang api yang menakutkan menyapu. Itu mengguncang beberapa pilar penyangga langit di aula. Tapi Xiaoyan menyadari teratai api belum cukup untuk membunuh Zaying. Zaying segera keluar dari gelombang api. Pakaiannya telah robek saat ini dan sedikit terluka. Dia memuji Xiaoyan karena bisa menampilkan serangan yang begitu kuat sebagai seorang dari Crenshaw. Xiaoyan kemudian menembakkan cahaya api secara eksplosif dan menghancurkan rantai yang tergantung di udara di dalam aula besar.
Akibatnya banyak jiwa keluar dan melarikan diri dari aula besar dengan cara yang kacau. Zaying sangat marah karena Xiaoyan berani melepaskan begitu banyak jiwa. Niat membunuh terpancar dari tubuhnya dan melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan 3 manik-manik ungu hitam muncul dan langsung dilemparkan. 3 manik petir api membentuk segitiga saat terlempar ke arah Zaying. Setelah itu meledak dan gelombang udara yang menakutkan terjadi di aula. Zaying bergegas keluar dari dalam gelombang udara yang menakutkan. Kekesalan muncul di wajahnya. Dia melesat ke arah Xiaoyan dan melepaskan teknik tangan memetik bintang. Namun, saat telapak tangan menabrak tubuh Xiaoyan, Zaying terkejut melihat tubuhnya menjadi ketidakadaan karena itu hanyalah bayangan petir. Dia sangat marah karena telah ditipu oleh seorang anak kecil. Zaying bergerak mengejar Xiaoyan dengan cepat. Sementara itu Xiaoyan terus melarikan diri dan menyadari kemarahan Zaying setelah ditipu oleh teknik tubuh ilusi 3000 petir. Dia akhirnya sampai di depan pintu dan keluar dari aula jiwa. Pandangan di depan Xiaoyan dikejutkan dengan 10 pertarungan sengit dan kacau di atas langit. Gunung bergetar akibat mereka dan banyak retakan ruang menjalar juga tercipta. Di sisi lain, Xian bertarung dengan beberapa pelindung aula jiwa. Xiaoyan terkejut tidak dapat mengetahui kekuatan sebenarnya dari Xian dengan persepsi spiritualnya. Tapi Xiaoyan masih dapat menebak tingkat kekuatan Xian melalui pertarungan saat tubuhnya terpukul mundur oleh pelindung aula jiwa. Bahwa Xian telah mencapai dozong bintang 6. Meski kelompoknya tidak jatuh dalam situasi dirugikan, Xiaoyan tidak punya waktu dan langsung berteriak pada kelompoknya untuk mundur karena Yao Chen berhasil diselamatkan. Mendengar teriakan Xiaoyan, Feng Xian dan yang lainnya menjadi gembira. Namun lawan mereka telah melepaskan serangan liar pada saat ini, mengganggu kelompok Xiaoyan dengan kuat dan menyebabkan mereka tidak dapat melarikan diri sementara. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat ini. Tiba-tiba 3 pelindung aula jiwa muncul. 3 rantai hitam ditembakkan secara eksplosif ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan langsung meraih ketiga rantai hitam. Tangannya berfluktuasi dan naga api ungu coklat meraung dari lengan bajunya. Setelah itu mereka bergegas melalui rantai dan dengan keras menghantam dada mereka bertiga. Tubuh ketiga pelindung segera terlempar ke pilar batu. Kemudian kelompok Xiaoyan melarikan diri bersama. Namun tiba-tiba penghalang ruang muncul mencegah kelompok Xiaoyan melarikan diri. Lalu retakan ruang pecah dan sosok Zaying muncul. Ekspresi Xiaoyan, Feng Xian dan yang lainnya menjadi tertekan setelah melihat kemunculannya. Bahkan Mugu dan 4 Daozun juga berhasil menyusul mereka. Zaying berkata, "Setelah aku menghabisi anak kecil ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa aula jiwaku bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu." Tatapan dingin beralih ke Xiaoyan yang telah menipu dirinya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Zaying memerintahkan Mugu dan kelompoknya untuk menahan Feng Xian dan yang lainnya. Sementara pertarungan sengit kembali terjadi di antara sesama Daozun. Zaying berjalan menuju Xiaoyan. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah dengan niat membunuh kuat terpancar. Ekspresi Xiaoyan menjadi resah dan berpikir untuk menggunakan penggabungan 4 api surgawi. Tapi itu membutuhkan waktu untuk dibentuk. Seseorang perlu menahannya sementara. Xian langsung menyadari apa yang ingin dilakukannya dan menawarkan diri untuk menahan Zaying. Xian segera membentuk segel. Cahaya ungu terpancar dan berubah menjadi seorang gadis cantik berambut ungu tinggi yang sangat seksi. Setelah Xiaoyan menyuruh Xian berhati-hati, dia mengeluarkan api ungu coklat dan dipisahkan menjadi 3 nyala api surgawi.
Sementara Xiaoyan telah menyiapkan senjata pembunuh yang hebat, Ziyan menjadi sangat serius dan menatap Zaying dari jarak dekat. Ziyan merasakan aura yang sangat berbahaya darinya, tapi dia harus menahannya sampai Xiaoyan berhasil melepaskan senjata pembunuh yang hebat itu. Zaying tidak senang melihat Ziyan menghalangi jalannya. Dia juga terkejut tidak dapat melihat kekuatannya. Dia hanya mengira Ziyan telah menggunakan sebuah item untuk menutupi aura kekuatannya. Namun saat pandangannya beralih ke belakang Ziyan, dia melihat Xiaoyan mengeluarkan api surgawi tulang dingin dan sangat terkejut melihat 4 api surgawi muncul sekaligus dan mulai digabungkan. Dia menyadari Xiaoyan bersiap untuk melepaskan serangan yang sangat kuat. Tapi Zaying perlahan menuju Ziyan dan memberikan tekanan yang kuat. Ekspresi Ziyan menjadi semakin serius dan semua kekuatan di tubuhnya dilepaskan. Zaying mengepalkan tangannya. Ruang di sekitar Ziyan mulai terjepit oleh tangan yang sangat besar. Namun saat hendak menyentuh tubuh Ziyan, cahaya ungu di tubuhnya menyebar dan serangan ruang Zaying dihancurkan. Setelah itu, Zaying membentuk ular piton hitam raksasa. Ekor besarnya diayunkan keras menuju Ziyan. Menghadapi serangan ganas ini, Ziyan melepaskan tinju kekosongan kuno. Segera naga besar berwarna ungu muda muncul dan melesat. Akhirnya bertabrakan keras dengan ular piton hitam besar. Ledakan besar meletus, gelombang udara yang mengerikan menyapu langit seperti badai angin. Tubuh Ziyan terpukul mundur dan memuntahkan darah. Tatapan Zaying melirik ke arah Xiaoyan, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Karena melihat bola api yang sangat liar dan ganas menyebar dari kedua tangan Xiaoyan, dia jelas menyadari kekuatan mengerikan api surgawi. Setelah itu dia melesat dan muncul di depan Ziyan dalam sekejap mata. Zaying dengan tangan besar menakutkan menghantam dada Ziyan seperti kilat. Menghadapi serangan ini, cahaya ungu menyelimuti tinju Ziyan dan langsung bertabrakan dengan serangan Zaying. Setelah itu, bentrokan demi bentrokan kekuatan terjadi di atas langit. Ziyan akhirnya sudah tidak mampu lagi menghadapi Zaying. Tubuhnya terpukul mundur dan memuntahkan darah, mengalami luka serius. Tangan Zaying juga mati rasa selama adu kekuatan. Dia tidak menyangka kekuatan Ziyan lebih menakutkan dari Xiaoyan. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Dia tidak akan membiarkan Ziyan hidup agar tidak menjadi ancaman di masa depan. Zaying segera melesat dan akan meraih leher Ziyan dengan teknik tangan memetik bintang. Di saat kritis, sebuah retakan ruang muncul. Tinju yang mengerikan menembak ke arah kepala Zaying. Zaying terkejut melihat serangan mendadak ini. Dia segera melepaskan Ziyan dan mengubah arah serangannya dan bertabrakan dengan tinju itu, menyebabkan ledakan besar dan badai energi yang mengerikan meletus. Tubuh Zaying mundur 2 langkah terus menerus. Sementara itu, Xiongzhang segera muncul di samping Ziyan setelah memukul mundur Zaying. Ziyan tidak menyangka Xiongzhang akan muncul di waktu yang tepat untuk menyelamatkan nyawanya. Xiongzhang sebenarnya dipaksa untuk datang dan memasuki medan pertarungan ini oleh seseorang. Melalui penundaan yang disebabkan oleh Ziyan, Xiaoyan akhirnya berhasil membentuk teratai api pemusnah yang tercipta dari 4 jenis api surgawi. Fluktuasi energi panas mengerikan tersebar darinya. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat pucat karena menggabungkan 4 api surgawi tidak semudah yang dipikirkannya. Sementara ekspresi Zaying dipenuhi kegelisahan dan tidak menyangka melihat kekuatan distributif yang menyebar dari teratai api. Dia berkata, sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Bagaimana mungkin bocah ini menampilkan serangan yang begitu menakutkan dengan kekuatan Dozong bintang 9? Keinginan membunuh melonjak di matanya. Zaying melesat menuju Xiaoyan berada. Dia bisa merasakan bahwa serangan Xiaoyan belum sepenuhnya selesai.
Jika dia menyela saat ini, dia pasti akan menyebabkannya menderita serangan balik dan membunuhnya. Melihat adegan ini, Zian menyuruh Xiongzhang bergegas menghentikannya. Xiongzhang langsung melesat maju dan membentuk fisik mode beruang naga kuno. Tinjunya yang dipenuhi kekuatan penuhnya diarahkan ke punggung Zai Ying. Menghadapi pukulan ganas dari Xiongzhang, Zai Ying tetap memfokuskan targetnya ke arah Xiaoyan. Namun saat pukulan Xiongzhang mendarat keras ke punggung Zai Ying, kabut hitam pekat segera muncul. Kabut hitam seperti kapas mengurangi kekuatan pukulan secara signifikan. Namun masih ada kekuatan sisa yang bertabrakan keras di punggung Zai Ying. Bahkan beberapa tulang patah. Meski demikian, tubuh Zai Ying terdorong cepat ke depan oleh serangan ini. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Xiaoyan. Tawa yang ganas dan dalam keluar dari tenggorokannya. Zian yang terluka parah langsung memarahi Xiongzhang atas kebodohannya. Xiongzhang merasa menyesal dan segera bergerak untuk menghentikannya. Tapi waktunya sudah terlambat. Saat Zai Ying muncul di depan Xiaoyan, dia langsung membentuk segel dan melepaskan teknik 9 tangan hantu yang memenjarakan. Kabut hitam melonjak ke segala arah, dalam sekejap membentuk cakar hantu hitam gelap setinggi 5 kaki di depannya. Segera cakar hantu itu diayunkan dengan keras ke arah dada Xiaoyan.